Bagas Pranoto menghabiskan hampir semua uang yang ada di sakunya untuk membayar kamar bagi seorang perempuan asing yang muncul dalam keadaan basah kuyup di pintu hotel pada malam hujan. Manajer menertawakannya. Rekan-rekannya menyebutnya gila. Dan keesokan paginya, ketika ia sudah bersiap menghadapi kemungkinan dipecat, gadis yang sama turun dari lift dengan cara yang tidak akan pernah dilupakan siapapun di lobi itu. Malam itu adalah hari Kamis, tak lama setelah tengah malam. Hotel di kota Bandung sedang hampir kosong karena musim sepi, hanya ada 3 reservasi untuk hari berikutnya. Bagas Pranoto sudah bekerja di sana selama 2 tahun sebagai petugas lobi shift malam. Usianya 30 tahun, lajang, tinggal di apartemen kecil di Cimahi yang berjarak sekitar 40 menit naik bus kota. Gajinya cukup untuk membayar sewa, tagihan, dan masih bisa menyisakan sedikit untuk dikirim kepada ibunya yang tinggal sendirian di Garut. Kehilangan pekerjaan itu bukan pilihan. Hujan sudah turun berjam-jam dan semakin deras. Bagas Pranoto melihat gerakan di luar pintu servis, sebuah bayangan meringkuk di dinding, berusaha berlindung di bawah kanopi yang nyaris tidak menutupi bahunya. Ia membuka pintu samping dan melihat seorang gadis. Usianya sekitar 20 tahun, basah kuyup dengan ransel kecil menempel di tubuh, kedua tangan menyilang di dada sambil gemetar. Ia tampak seperti seseorang yang sudah mencapai batas setelah hari yang sangat panjang. Dengan suara nyaris hilang karena malu, gadis itu bertanya apakah ada sisa makanan, apa saja. Lalu dengan lebih ragu lagi ia bertanya apakah ada kamar kosong, hanya untuk 1 malam, karena bus ke kotanya berangkat pukul 6 pagi dan ia tidak punya tempat untuk menunggu. Bagas Pranoto terdiam beberapa detik. Ia tahu aturan. Tidak ada yang boleh masuk tanpa reservasi. Tidak ada makanan tanpa pembayaran. Karyawan yang membuat pengecualian mendapat surat peringatan pertama, dan pemecatan pada pelanggaran kedua. Namun hotel itu memiliki 42 kamar, dan 39 diantaranya kosong. Ia meminta gadis itu menunggu lalu berjalan ke resepsionis. Dewi Kartikasari, resepsionis shift malam, bahkan tidak mengangkat mata dari layar ketika Bagas Pranoto menjelaskan situasinya. Bagas Pranoto, hotel ini bukan tempat penampungan. Aturan tetap aturan. Kalau mau, bicara saja dengan Rangga Aditya Saputra. Nama itu langsung membuat perut Bagas Pranoto terasa berat bahkan sebelum ia melangkah. Rangga Aditya Saputra adalah manajer operasional hotel yang suka muncul bahkan di luar jam kerja. Usianya 30-an, jasnya selalu rapi, dan cara bicaranya membuat siapapun di bawahnya dalam struktur organisasi merasa sekecil semut. Ia bukan tipe orang yang tergerak oleh kisah sedih, melainkan tipe yang menggunakan kisah sedih sebagai alasan untuk tetap tidak peduli. Bagas Pranoto menemukan Rangga Aditya Saputra di ruang manajer, sedang memainkan ponsel dengan kaki bersandar di meja. Rangga Aditya Saputra, ada seorang gadis di luar kehujanan. Dia lapar dan butuh tempat berteduh sampai pagi. Apa kita tidak bisa membuat pengecualian? Rangga Aditya Saputra mengalihkan pandangannya dari ponsel perlahan, seolah Bagas Pranoto baru saja menceritakan lelucon yang hambar. Pengecualian, ulangnya dengan senyum tipis. Bagas Pranoto, ini hotel, bukan lembaga sosial. Kamar untuk yang membayar. Makanan untuk yang membayar. Kalau gadis itu mau berteduh, ada terminal bus, ada alun-alun kota, ada bangku masjid. Tempat ini bukan untuk itu. Dia hanya butuh 1 malam. Besok pagi dia pergi. Dan siapa yang akan membayar malam itu? Kamu? Rangga Aditya Saputra bertanya dengan senyum miring. Wajah Bagas Pranoto terasa panas. Ia tahu harga 1 malam kamar hotel. Ia tahu jumlah itu akan terasa berat. Tetapi di luar sana ada seorang gadis yang menggigil kedinginan dan hanya membutuhkan tempat kering beberapa jam saja. Ya, jawab Bagas Pranoto tegas, saya yang bayar. Senyum Rangga Aditya Saputra menghilang sesaat. Ia tidak menyangka jawaban itu, namun segera menata ekspresinya kembali. Baik, kalau begitu kita lakukan sesuai prosedur. Tarif kamar termurah adalah Rp1.000.000 per malam, dan jika dia ingin makan, menu paling sederhana untuk layanan malam sekitar Rp100.000. Semuanya akan dipotong langsung dari gajimu. Yakin mau menanggung ini? Karena saya akan mencatatnya secara resmi, kata Rangga Aditya Saputra pelan, hampir mengeja setiap angka seolah ingin memastikan setiap nominal terasa menyakitkan. Dewi Kartikasari akhirnya mengangkat mata untuk pertama kalinya, sementara seorang satpam yang melewati koridor, Fahri Nugraha, memperlambat langkahnya untuk mendengar. Bagas Pranoto merasakan beratnya setiap tatapan, total Rp1.100.000, hampir sepertiga dari gaji 2 minggunya. Cukup untuk membayar listrik,
setengah belanja bulanan, atau obat ibunya. Ia tahu semua itu, namun tetap menatap Rangga Aditya Saputra dan menjawab tegas, "Silakan potong dari gaji saya." Rangga Aditya Saputra menatapnya beberapa detik, seolah menunggu Bagas Pranoto berubah pikiran, lalu mengangkat bahu dan berkata kepada Dewi Kartikasari, "Catat. 1 kamar standar plus makan malam." Penanggung jawab, Bagas Pranoto, petugas lobi, potong gaji. Ia menyebut jabatan itu dengan suara keras agar semua tahu siapa petugas lobi yang berani bersikap dermawan dengan gaji petugas lobi. Bagas Pranoto kembali ke pintu servis dan melihat gadis itu masih meringkuk di dinding. Saat ia mengatakan bahwa ia boleh masuk, bahwa ada kamar dan makanan menunggunya, gadis itu sempat terdiam, lalu bertanya pelan berapa yang harus ia bayar. Bagas Pranoto menjawab ia tidak berutang apapun. Saat mereka berjalan di koridor, gadis itu melangkah perlahan, seolah tidak percaya pada lantai yang dipijaknya. Ia hanya berkata namanya Alia Prameswari Wijaya, tanpa menjelaskan hal lain, dan Bagas Pranoto tidak bertanya. Ia menekan tombol lantai 3 dan menunggu pintu lift tertutup, lalu kembali ke pos lobi sambil menatap hujan di luar jendela. Rp1.100.000 adalah uang cadangan seminggu yang ia simpan agar tidak kesulitan sampai gajian berikutnya. Tetapi di lantai atas ada seorang gadis 20 tahun yang malam itu bisa tidur kering dan kenyang. Dan untuk sementara itu sudah cukup. Namun tatapan yang diberikan Rangga Aditya Saputra sebelum meninggalkan ruang manajer bukanlah tatapan acuh, melainkan tatapan penuh perhitungan, seperti seseorang yang sudah merencanakan langkah berikutnya, dan Bagas Pranoto tahu, meskipun berusaha meyakinkan diri sebaliknya, bahwa kisah ini masih jauh dari selesai. Alia Prameswari Wijaya makan sendirian di restoran hotel yang kosong. Semangkuk soto ayam hangat dan sepotong roti, dimakan perlahan dengan kepala tertunduk seolah berusaha tidak menarik perhatian di tempat yang ia tahu tidak menyambutnya. Dari pos lobi, Bagas Pranoto mengamatinya dan melihat bahwa sebelum pergi ia merapikan meja, menumpuk piring dan gelas seolah mengembalikan kebaikan yang tidak ingin ia hutangi. Sebelum menuju lift, ia berhenti di depan lobi beberapa detik, lalu berbisik pelan, "Terima kasih, sungguh." Bagas Pranoto hanya mengangguk tanpa tahu harus menjawab apa. Ia naik, sementara Bagas Pranoto tetap di tempat, sendirian bersama suara hujan dan beban dari keputusan yang baru saja ia buat. Tidak lama kemudian komentar mulai bermunculan. Yang pertama datang dari Fahri Nugraha, satpam yang tadi memperlambat langkah saat pembayaran. Ia datang ke lobi dengan secangkir kopi hitam dan senyum yang jelas bukan simpati. "Jadi, Bagas Pranoto, sekarang kamu jadi manajer lembaga sosial atau masih pura-pura jadi petugas lobi?" Bagas Pranoto tidak menjawab. Fahri Nugraha melanjutkan, "Rp1.100.000, bro, di bulan yang bahkan belum selesai, untuk seorang gadis yang belum pernah kamu lihat seumur hidup. Kalau itu bukan kegilaan, saya tidak tahu apa namanya." Bagas Pranoto akhirnya berkata tenang, "Itu keputusan saya, Fahri Nugraha. Mungkin keputusan bodoh, tapi tidak apa-apa." "Uangmu, masalahmu," jawab Fahri Nugraha sambil menggeleng dan pergi. Namun ia bukan satu-satunya. Sepanjang dini hari setiap karyawan yang melewati lobi menemukan cara untuk berkomentar, sebagian terang-terangan, sebagian lewat candaan yang terasa lebih tajam dari ejekan, beberapa orang lebih belak-belakan, yang lain menyamarkannya dengan candaan. Dewi Kartikasari, yang sebelumnya hanya bersikap dingin, kini memandang Bagas Pranoto dengan sesuatu yang mirip rasa iba, dan entah mengapa itu terasa lebih buruk daripada ejekan. Komentar paling menyakitkan datang dari Siska Lestari, petugas house keeping yang bekerja di lantai yang sama dengan kamar tempat Alia Prameswari Wijaya tidur. Ia turun sekitar pukul 4 pagi, bersandar di meja lobi dan berkata pelan, namun cukup keras agar Bagas Pranoto mendengar, "Saya hanya berharap kamu tidak membawa masalah untuk semua orang, karena kalau gadis itu mengambil sesuatu dari kamar, yang harus bertanggung jawab itu kami, bukan kamu." Bagas Pranoto mengatupkan rahang. Ia ingin menjawab bahwa Alia Prameswari Wijaya tidak akan mencuri apapun, bahwa ia melihat dari matanya gadis itu hanya butuh pertolongan, tetapi ia tahu pembelaan apapun hanya akan terdengar naif. Jadi ia memilih diam dan membiarkan Siska Lestari pergi dengan keyakinannya sendiri. Shift berakhir pukul 6 pagi. Bagas Pranoto berganti pakaian di ruang ganti, naik bus kota dan pulang. Apartemennya tetap sama seperti saat ia tinggalkan, gelap dan sunyi, piring kotor semalam masih di wastafel dan kasur tanpa sprei karena ia belum sempat mencucinya. Ia duduk di ranjang, melepas sepatu, dan menatap ponselnya. Tidak ada pesan dari Rangga Aditya Saputra, tidak ada notifikasi dari hotel. Seharusnya itu melegakan, tetapi justru tidak. Keheningan terasa lebih menakutkan daripada dimarahi, karena berarti Rangga Aditya Saputra belum selesai memutuskan apa yang akan ia lakukan padanya. Bagas Pranoto mencoba tidur,
tetapi tubuhnya menolak. Setiap kali memejamkan mata, adegan yang sama terulang. Rangga Aditya Saputra menyebut angka-angka dengan suara keras, senyum sinis di sudut bibir, jabatan yang diulang seolah ejekan, petugas lobi, potong gaji. Ia berguling ke kiri, ke kanan, mengambil ponsel lagi, menghitung dalam kepala. Kehilangan Rp1.100.000 berarti tagihan listrik harus ditunda, belanja bulanan dikurangi setengah, atau kiriman untuk ibunya harus menunggu. Tidak ada cara untuk menutup semuanya, pasti ada yang harus dikorbankan. Saat itulah keraguan menghantam keras, bukan keraguan tentang Alia Prameswari Wijaya, karena ia masih yakin telah melakukan hal yang benar, melainkan keraguan tentang dirinya sendiri. Apakah ia berhak melakukan hal yang benar jika harga yang harus dibayar justru ditanggung oleh orang yang bergantung padanya? Ibunya tidak tahu apa-apa, dan jika tahu bahwa putranya menghabiskan hampir sepertiga gaji 2 mingguan untuk orang asing, ia pasti hanya diam karena memang begitulah sifatnya. Tetapi obat ibunya tidak bisa menunggu, dan Bagas Pranoto tahu itu. Pukul 15 alarm berbunyi. Ia bangun dengan pakaian yang sama, mencuci muka, menggosok gigi, lalu berangkat naik bus. Ia menyandarkan kepala ke jendela dan berusaha tidak memikirkan apapun, tetapi gagal. Ketika tiba di hotel, lobi tampak tenang. Shift sore masih berjalan dan para tamu yang sedikit jumlahnya berada di kamar masing-masing. Bagas Pranoto langsung ke ruang ganti, mengenakan seragam dan memeriksa diri di cermin. Semua rapi, rambut tersisir, kartu identitas lurus, sepatu bersih. Tidak ada yang melihatnya akan menyangka bahwa di dalam hati ia sedang bersiap menghadapi yang terburuk. Ia absen, lalu menuju pos lobi. Tanda pertama muncul bahkan sebelum ia sempat duduk. Resepsionis shift sore, Karina Putri Ananda, memandangnya dengan cara berbeda, bukan mengejek, bukan pula iba, melainkan penuh rasa ingin tahu, seolah ia tahu sesuatu yang belum diketahui Bagas Pranoto. Rangga Aditya Saputra meminta kamu menemuinya di ruang manajer begitu kamu datang, kata Karina Putri Ananda tanpa melepaskan mata dari layar. Perut Bagas Pranoto langsung menegang. Jadi inilah artinya, keheningan pagi tadi bukanlah pengabaian, melainkan persiapan. Ia berjalan menuju ruang manajer dengan langkah yang terasa semakin berat. Pintu terbuka. Rangga Aditya Saputra berdiri di dalam dengan sebuah map di tangan dan ekspresi yang belum pernah Bagas Pranoto lihat sebelumnya. Bukan senyum mengejek seperti malam sebelumnya, melainkan sesuatu yang lebih dingin dan lebih tegas, seolah ia telah menghabiskan pagi untuk menyusun sesuatu dan kini siap menyampaikannya. Masuk, Bagas Pranoto, tutup pintunya. Bagas Pranoto masuk dan menutup pintu. Pada detik itu, bahkan sebelum Rangga Aditya Saputra membuka mulut, ia sudah tahu bahwa konsekuensi dari malam sebelumnya akhirnya tiba dan ternyata lebih berat dari yang ia bayangkan. Rangga Aditya Saputra tidak menawarkan kursi, tidak menanyakan kabarnya, tetap berdiri dengan map terbuka di atas meja dan langsung bicara. Saya sudah memikirkan cukup lama tentang kejadian tadi malam dan saya sampai pada satu kesimpulan. Itu sudah kelewatan. Bagas Pranoto tetap berdiri tegak dengan tangan di samping tubuh. Tidak berkata apa-apa karena ia tahu menyela Rangga Aditya Saputra dalam keadaan seperti itu hanya akan memperburuk situasi. Uang itu tetap akan dipotong dari gajimu seperti yang disepakati, tapi itu belum semuanya. Saya akan mencatat surat peringatan resmi atas penyalahgunaan fasilitas hotel. Ini dokumennya. Rangga Aditya Saputra membalik map dan mendorong selembar kertas ke arah Bagas Pranoto. Baca dan tanda tangani. Bagas Pranoto menatap kertas itu, semuanya tercetak rapi dengan tanggal, jam, dan deskripsi yang membuat seolah ia melakukan pelanggaran serius, mengizinkan orang yang tidak berwenang masuk ke area hotel tanpa persetujuan manajemen. Ia membacanya 2 kali, berharap menemukan celah untuk membantah, tetapi secara teknis Rangga Aditya Saputra memang benar. Ia telah melanggar protokol. Saya sudah membayar kamar dan makanannya. Semuanya tercatat, ujar Bagas Pranoto pelan. Ya, kamu memang membayar, tapi yang memberi izin masuk adalah kamu, dan kamu tidak memiliki otoritas itu. Pembayaran tidak mengubah hal tersebut. Tanda tangani. Tangan Bagas Pranoto terasa berat saat memegang pena, namun ia tetap menandatangani. Rangga Aditya Saputra mengambil kembali kertas itu, memasukkannya ke dalam map, lalu bersandar di meja seolah bersiap melanjutkan bagian kedua dari percakapan yang sudah ia rencanakan. Sekarang ada hal lain. Saya ingin gadis itu keluar dari kamar sekarang juga. Waktu check out pukul 12, Rangga Aditya Saputra, masih ada beberapa jam lagi. Saya tahu jadwal check out, tapi saya tidak ingin situasi seperti ini terlihat oleh tamu yang datang pagi ini. Kita sudah punya 3 reservasi hari ini dan saya tidak akan membiarkan ada yang melihat gadis itu keluar dari kamar hotel ini seolah itu hal normal. Dalam kondisi ini,
Dia menempati kamar yang sudah dibayar. Dia punya hak yang sama seperti tamu lainnya. Dia bukan tamu biasa, Bagas Pranoto, dan kamu tahu itu. Jangan paksa saya mengulanginya. Rangga Aditya Saputra mengucapkannya dengan ketenangan terukur yang terasa lebih menekan daripada teriakan. Kalimat yang tidak perlu dijelaskan lagi. Bagas Pranoto mengerti maksudnya dan sadar bahwa ini bukan soal kebijakan hotel, melainkan soal jenis orang yang menurut Rangga Aditya Saputra pantas atau tidak berada di sana. Dia akan keluar saat siang, seperti tamu lainnya, jawab Bagas Pranoto tegas. Rangga Aditya Saputra perlahan melepaskan lipatan tangan. Bagas Pranoto, saya beri kamu kesempatan untuk memikirkan ulang apa yang baru saja kamu katakan. Karena jika kamu bersikeras, masalahmu tidak lagi berhenti pada surat peringatan, tapi akan menjadi pemecatan, dan kita berdua tahu kamu tidak berada dalam posisi untuk kehilangan pekerjaan ini. Itu benar, dan Bagas Pranoto tahu itu. Sewa apartemen, tagihan, ibunya, obat-obatan, semuanya bergantung pada pekerjaan itu, dan Rangga Aditya Saputra juga tahu sehingga ia memanfaatkannya sebagai alat tekanan. Sama seperti ia menyebut angka-angka malam sebelumnya dengan presisi tanpa perlu berteriak atau mengancam secara langsung. Cukup dengan membuat jelas bahwa pijakan hidup Bagas Pranoto bisa hilang kapan saja. Bagas Pranoto terdiam beberapa detik, merasakan detak jantungnya semakin cepat, memikirkan ibunya, memikirkan sewa apartemen, memikirkan Alia Prameswari Wijaya yang sendirian di kamar tanpa tahu bahwa di bawah sedang diputuskan apakah ia boleh tinggal beberapa jam lagi di tempat yang sudah dibayar seseorang untuknya. Lalu ia melakukan sesuatu yang bahkan tidak ia duga sendiri. Ia keluar dari ruang manajer, berjalan menuju koridor yang mengarah ke lift dan berdiri di sana dengan tangan di samping tubuh, tidak menghalangi jalan, tidak meninggikan suara. Hanya berdiri di antara Rangga Aditya Saputra dan lift seolah berkata tanpa kata bahwa tidak ada yang akan naik untuk mengusir gadis itu dari kamar sebelum waktunya. Rangga Aditya Saputra datang menyusul, berhenti 3 langkah di depan Bagas Pranoto dan menatapnya tajam. Apa yang kamu lakukan? Tanya Rangga Aditya Saputra. Bagas Pranoto menjawab tenang, saya berada di pos saya. Dan selama saya di sini, dia akan keluar sesuai waktu yang menjadi haknya. Lobi hampir kosong, namun orang-orang yang ada di sana berhenti seketika. Dewi Kartikasari mengangkat mata dari komputer untuk pertama kalinya selama shift. Fahri Nugraha yang sedang memeriksa pintu samping berhenti dengan tangan di gagang pintu. Bahkan Siska Lestari yang turun membawa troli kebersihan ikut terdiam di koridor. Tidak ada yang berbicara. Keheningan berlangsung sekitar 10 detik, tetapi terasa jauh lebih lama. Rangga Aditya Saputra melangkah maju, sementara Bagas Pranoto tetap tidak bergerak. Kamu yakin dengan ini? Tanya Rangga Aditya Saputra dengan suara lebih pelan, hampir berbisik, bukan lagi amarah melainkan peringatan terakhir. Saya yakin, jawab Bagas Pranoto. Rangga Aditya Saputra terdiam beberapa detik, lalu mundur perlahan, merapikan jasnya, menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menatap mata Bagas Pranoto seperti sedang mengesahkan sebuah keputusan. Baik, biar tercatat bahwa kamu memilih ini. Ia berbalik dan kembali ke ruang manajer, pintu tertutup dengan bunyi klikering. Bagas Pranoto tetap berdiri di sana, merasakan kakinya bergetar di balik seragam. Tidak ada yang menghampirinya, tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Dewi Kartikasari kembali mengetik tanpa melirik ke arahnya. Siska Lestari mendorong troli dan menghilang di koridor. Fahri Nugraha lewat di sampingnya menuju pos jaga, memperlambat langkah dan berbisik hampir tanpa menggerakkan bibir. Kamu benar-benar celaka, bro, lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Bagas Pranoto bersandar di dinding dan menarik napas panjang. Ia tahu apa yang baru saja ia lakukan, mempertaruhkan pekerjaan, sewa apartemen, obat ibunya, semuanya demi seorang gadis yang baru ia kenal kurang dari 6 jam. Jika Rangga Aditya Saputra menepati ancamannya, ia bisa kehilangan pekerjaan sebelum akhir minggu. Jam-jam berikutnya berjalan lambat. Bagas Pranoto tetap di pos lobi, menjalankan tugas seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi telinganya selalu waspada terhadap setiap suara dari ruang manajer. Surat peringatan sudah ditandatangani, ancaman pemecatan sudah diucapkan, tinggal menunggu apakah Rangga Aditya Saputra akan berhenti di situ atau masih memiliki langkah lain. Sekitar pukul 10 pagi, jawabannya datang, namun bukan seperti yang ia bayangkan. Bukan Rangga Aditya Saputra yang muncul, melainkan suara mesin berat berhenti di depan hotel. Bagas Pranoto menoleh ke jendela lobi dan melihat mobil hitam mewah parkir di pintu utama. Pintu mobil terbuka dan 2 pria berjas turun, berjalan cepat tanpa tergesa, seperti orang-orang yang tidak perlu berlari karena dunia seolah menunggu mereka. Mereka masuk ke lobi dan langsung menuju meja resepsionis. Salah satu dari mereka menyebut sebuah nama Alia Prameswari Wijaya. Pada saat itu,
Bagas Pranoto merasa tanah di bawah kakinya bergeser, karena ia tidak tahu siapa kedua pria itu atau apa yang mereka inginkan dari gadis yang telah ia tolong. Tetapi dari tatapan Rangga Aditya Saputra yang muncul di ambang ruang manajer ketika mendengar nama itu, ia tahu segalanya akan menjadi jauh lebih rumit. Dewi Kartikasari adalah orang pertama yang bereaksi. Ia menatap kedua pria itu, lalu ke layar komputer, lalu kembali kepada mereka seolah mencoba menyusun potongan yang tidak cocok. Alia Prameswari Wijaya yang mana? Tanyanya tanpa menyebut nama lengkap, karena di catatan hotel hanya ada nama depan yang ditulis tergesa oleh gadis itu dini hari tadi saat Bagas Pranoto membayar kamar. Pria yang lebih tinggi tidak menjawab pertanyaan itu, ia hanya mengulang nama lengkapnya dan meletakkan dokumen berkop resmi di atas meja. Nama institusi yang belum pernah didengar Dewi Kartikasari, namun cukup membuatnya langsung duduk lebih tegak. Ia mengetik cepat, memeriksa layar, lalu menyebut nomor kamar. Pria itu mengangguk singkat sebagai tanda terima kasih dan keduanya berjalan menuju lift. Saat itulah Rangga Aditya Saputra muncul, keluar dari ruang manajer dengan langkah lebar seolah sudah mendengar semuanya. Berhenti di tengah lobi, menatap lift yang baru saja tertutup lalu berbalik ke arah Dewi Kartikasari dan bertanya tajam, "Siapa mereka?" Dewi Kartikasari menjawab pelan, "Saya tidak tahu, mereka mencari gadis itu, jadi saya berikan nomor kamarnya." "Kamu memberikan nomor kamar kepada dua orang yang tidak dikenal?" Dewi Kartikasari hendak menjawab, tetapi Rangga Aditya Saputra sudah lebih dulu berbalik pergi. Rangga Aditya Saputra berjalan ke arah pos lobi dan berhenti tepat di depan Bagas Pranoto sambil menunjuk dengan jari. "Saya sudah memperingatkanmu. Saya bilang cerita ini akan membawa masalah. Sekarang ada dua pria berjas naik ke kamar seorang gadis yang tidak diketahui siapa dia, yang masuk ke sini dini hari tanpa KTP, tanpa reservasi, tanpa apapun. Jika ini penipuan, jika dia terlibat dalam sesuatu, tanggung jawab sepenuhnya ada padamu." Bagas Pranoto menjawab tenang, "Rangga Aditya Saputra, saya tidak tahu siapa kedua pria itu, sama seperti Anda tidak tahu, tetapi saya tahu siapa yang membuka pintu untuknya masuk, dan itu sudah cukup." Rangga Aditya Saputra kembali ke tengah lobi dan mulai berjalan mondar-mandir, benar-benar gelisah, bukan lagi manajer dingin yang penuh perhitungan di kantor, melainkan seorang pria yang merasa situasi sudah lepas kendali dan harus merebut kembali otoritas dengan cara apapun. Ia mengambil HT dan memanggil keamanan internal. "Fahri Nugraha, naik ke lantai 3 dan posisikan dirimu dekat kamar 312. Jangan masuk, jangan mengetuk, hanya awasi. Kalau ada sesuatu yang mencurigakan, laporkan." Fahri Nugraha menjawab lewat HT dengan singkat, "Siap." Bagas Pranoto mendengar semuanya dari pos lobi dan merasakan perutnya bergejolak, bukan karena takut pada Alia Prameswari Wijaya, karena ia masih percaya gadis itu bukan ancaman, tetapi karena ia tahu apa yang mungkin dilakukan Rangga Aditya Saputra dengan kecurigaan itu. Bagi Rangga Aditya Saputra, ini bukan soal keamanan hotel, melainkan citra dirinya sendiri. Jika sesuatu terjadi, ia harus terlihat sebagai orang yang mencoba mencegah, dan jika semuanya berjalan baik, ia harus terlihat sebagai orang yang menyelesaikan. Menit-menit berikutnya menjadi yang paling panjang pagi itu. Tidak ada yang turun. Lift tidak bergerak. HT tetap sunyi. Setiap detik keheningan seolah menguatkan teori Rangga Aditya Saputra dan ia sengaja mengucapkannya cukup keras agar semua mendengar. Terlalu lama. Kalau itu kunjungan biasa, mereka sudah turun. Ini tidak normal. Siska Lestari yang kembali ke lobi dengan troli kosong mendekat ke Dewi Kartikasari dan berbisik sesuatu. Dewi Kartikasari hanya menggeleng. Bagas Pranoto tidak mendengar apa yang mereka katakan, tetapi ia melihat tatapan Siska Lestari ke arahnya, bukan lagi rasa ingin tahu, melainkan tuduhan. Rangga Aditya Saputra berhenti berjalan dan kembali mendekati Bagas Pranoto. "Dengar, Bagas Pranoto, saya beri kamu kesempatan terakhir untuk berada di sisi yang benar dalam cerita ini. Ketika semua ini selesai dan pasti akan selesai, saya akan menulis laporan, dan dalam laporan itu saya bisa menulis bahwa kamu membantu menyelesaikan masalah atau bahwa kamulah penyebabnya. Pilih." Bagas Pranoto menatapnya dan melihat bukan manajer yang khawatir, melainkan seorang pria yang sedang menyusun narasi. Setiap kalimat, setiap gerakan, setiap instruksi lewat HT adalah potongan puzzle yang ia susun untuk melindungi dirinya sendiri sekaligus menjatuhkan Bagas Pranoto. "Saya tidak menyebabkan masalah apapun, Rangga Aditya Saputra. Saya membayar kamar untuk seseorang yang membutuhkan. Semua yang terjadi setelah itu adalah keputusan Anda." Rangga Aditya Saputra mengatupkan rahang namun tidak menjawab, berbalik dan kembali ke tengah lobi dengan mata tertuju pada panel lift. 5 menit berlalu, lalu 10, lalu 15. Fahri Nugraha sekali memanggil lewat HT melaporkan bahwa koridor tetap tenang, dan Rangga Aditya Saputra memerintahkannya untuk tetap di pos.
Bagas Pranoto berdiri di lobi, berusaha menjaga ketenangan, namun di dalam hatinya keraguan yang ia tahan sejak pagi mulai menguat. Bagaimana jika Rangga Aditya Saputra benar? Bukan tentang Alia Prameswari Wijaya berbahaya karena ia tidak mempercayainya. Tetapi bagaimana jika kedua pria itu bukan orang yang dia harapkan? Bagaimana jika ada lapisan situasi yang tidak bisa ia lihat? Ia menatap panel lift di lantai 3 yang tak bergerak. Hampir 20 menit berlalu sejak kedua pria itu naik dan belum ada yang turun. Tiba-tiba tanpa peringatan angka di panel berubah, 3 lalu 2 lalu 1 hingga akhirnya menunjukkan lantai dasar. Seluruh lobi terdiam. Rangga Aditya Saputra menoleh. Dewi Kartikasari berdiri dari kursinya. Siska Lestari menjatuhkan troli. Fahri Nugraha muncul dari koridor samping dengan napas terengah seolah berlari menuruni tangga agar tiba sebelum lift. Pintu lift terbuka dan apa yang keluar dari sana membuat semua orang di lobi menahan napas, karena gadis yang malam sebelumnya masuk dalam keadaan basah kuyup lewat pintu servis, yang sama yang makan semangkuk soto ayam dalam diam dan naik ke kamar tanpa menoleh ke belakang. Kini berdiri di hadapan semua orang dengan sikap yang tidak pernah dibayangkan siapapun di hotel itu. Tatapannya bukan tatapan orang yang meminta izin, melainkan tatapan orang yang mengambil keputusan. Alia Prameswari Wijaya mengenakan gaun gelap sederhana dengan potongan rapi. Rambutnya yang semalam menempel di wajah karena hujan kini terikat rapi dalam sanggul tegas. Sepatunya baru. Ransel lamanya sudah tidak ada. Sebagai gantinya, ia hanya membawa sebuah amplop coklat di tangan kiri. Dua pria berjas berdiri selangkah di belakangnya, masing-masing di satu sisi seperti pengawal. Ia keluar dari lift dan berjalan melewati lobi tanpa tergesa, tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, tidak mencari persetujuan siapapun, melangkah seolah memahami berat setiap langkah yang ia ambil. Keheningan di lobi begitu pekat hingga suara pendingin ruangan terdengar jelas. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Seolah semua orang sedang menyaksikan adegan yang tidak seharusnya terjadi di tempat itu, seolah hotel berubah menjadi panggung dan tidak ada yang tahu peran apa yang harus dimainkan. Rangga Aditya Saputra menjadi orang pertama yang bereaksi. Ia melangkah 2 langkah ke arahnya, merapikan jas dan mencoba memasang kembali ekspresi otoritas yang biasa ia gunakan. Namun ada sesuatu yang berbeda, keraguan tipis di matanya yang tidak ada 10 menit sebelumnya. "Anda tamu dari kamar 13? Tanyanya hati-hati. Untuk pertama kalinya sejak Bagas Pranoto mengenalnya, suara Rangga Aditya Saputra terdengar penuh perhitungan. Bukan karena hormat, melainkan karena ia sedang berusaha memahami siapa perempuan di hadapannya sebelum memutuskan bagaimana harus bersikap. Alia Prameswari Wijaya berhenti, menatap langsung ke arah Rangga Aditya Saputra tanpa mengalihkan pandangan, lalu menoleh ke sekitar, ke Dewi Kartikasari di balik meja resepsionis, ke Fahri Nugraha yang berdiri kaku di koridor, ke Siska Lestari dengan tangan di troli kebersihan, dan terakhir menatap Bagas Pranoto yang berdiri di pos lobi dengan jantung berdegup begitu kencang hingga ia merasa semua orang bisa mendengarnya. "Ya, benar," jawab Alia Prameswari Wijaya, "dan saya perlu berbicara dengan semua karyawan hotel ini sekarang." Rangga Aditya Saputra berkedip 2 kali, reaksi yang jarang ia tunjukkan. Berbicara tentang apa tepatnya? Tentang masa depan hotel ini dan tentang apa yang terjadi di sini tadi malam. Rangga Aditya Saputra membuka mulut, tetapi sebelum sempat mengatakan apapun, salah satu pria berjas melangkah maju dan berbicara untuk pertama kalinya, Alia Prameswari Wijaya, didampingi keamanan pribadi. Beliau meminta semua staf berkumpul sekarang. Kalimat itu jatuh di lobi seperti batu yang dilempar ke air. Mata Dewi Kartikasari membelalak. Siska Lestari menjatuhkan troli dan mundur selangkah seolah terdorong kekuatan tak terlihat. Fahri Nugraha membeku di koridor, ragu apakah harus tetap di tempat atau pergi. Dan Rangga Aditya Saputra, wajahnya memucat, bukan sekadar perubahan ekspresi melainkan seperti runtuh dari dalam. Posturnya yang tegas melemah, bahunya turun sedikit. Tangan kanannya yang sebelumnya terselip santai di saku jas kini jatuh lemas di samping tubuh. Ia berusaha mempertahankan tatapan pada Alia Prameswari Wijaya, tetapi matanya mulai bergerak ke lantai, ke meja, kemana saja kecuali wajahnya. "Anda membeli hotel ini?" ulangnya, seolah perlu mendengar suaranya sendiri untuk percaya. "Keluarga saya menandatangani pembelian hotel ini 2 minggu lalu," jawab Alia Prameswari Wijaya tanpa mengubah nada suara. "Proses administrasi final selesai dalam beberapa hari, tetapi mulai sekarang semua keputusan mengenai staf, struktur, dan operasional berada di tangan saya." Rangga Aditya Saputra menelan ludah kering. Bagas Pranoto melihat gerakan jakunnya. Itu pertama kalinya ia melihat Rangga Aditya Saputra tanpa jawaban siap pakai, tanpa kalimat tajam, tanpa senyum merendahkan. Pria yang beberapa jam sebelumnya dengan tenang mengancam memecat Bagas Pranoto kini berdiri di tengah lobi sendiri tanpa tahu harus meletakkan tangan di mana.
Alia Prameswari Wijaya tidak menunggu reaksinya, ia berbalik menghadap seluruh lobi dan berbicara dengan suara tegas tanpa perlu meninggikan nada. Saya tahu kalian belum mengenal saya dan saya paham situasi ini terasa aneh. Tetapi saya perlu semua orang mendengar apa yang akan saya katakan karena ini menyangkut masing-masing dari kalian. Siska Lestari mendekat perlahan. Fahri Nugraha keluar dari koridor dan berdiri di dekat resepsionis. Dewi Kartikasari berdiri dari kursinya. Bahkan koki shift pagi yang berada di pintu dapur sambil mengeringkan tangan dengan lep pun berhenti untuk mendengarkan. Bagas Pranoto tidak bergerak, tetap di pos lobi dengan tangan di samping tubuh, merasakan campuran antara lega dan pusing yang sulit ia pisahkan. Karena sebagian dirinya ingin percaya semuanya akan baik-baik saja. Namun bagian lain yang memahami kerasnya hidup tahu bahwa kejutan seperti ini selalu memiliki harga dan ia belum tahu apa yang harus ia bayar. Alia Prameswari Wijaya kembali menatap Rangga Aditya Saputra. Kali ini tanpa permusuhan atau amarah, hanya dengan kejernihan dingin dari seseorang yang sudah tahu persis apa yang akan ia katakan. Sebelum saya berbicara tentang masa depan, saya perlu membahas tentang tadi malam, karena apa yang terjadi di hotel ini dalam beberapa jam terakhir menunjukkan kepada saya dua hal, dan dua hal itu akan menentukan semua yang akan terjadi setelah ini. Ia berhenti sejenak. Lobi begitu sunyi hingga detak jam dinding di belakang meja resepsionis terdengar jelas. Rangga Aditya Saputra mencoba berbicara, membuka mulut dan mengangkat tangan seolah meminta izin. Namun Alia Prameswari Wijaya bahkan tidak perlu menyela, tatapannya saja sudah cukup membuatnya menutup mulut dan menurunkan tangan. Dalam keheningan itu, semua orang di lobi memahami hal yang sama pada saat bersamaan, bahwa kekuasaan di hotel itu baru saja berpindah tangan, dan perempuan yang kini memegang kendali adalah gadis yang beberapa jam sebelumnya makan sendirian di restoran kosong dan berterima kasih pelan atas semangkuk makanan. Alia Prameswari Wijaya membuka amplop coklat dan apa yang ia katakan selanjutnya mengubah hidup setiap orang di lobi itu. Ia mengeluarkan selembar kertas terlipat dan memegangnya di depan tubuh tanpa langsung membukanya. Menatap setiap orang satu persatu seolah memutuskan dari mana harus mulai, lalu menarik napas dalam dan berkata, "Nama lengkap saya Alia Prameswari Wijaya. Keluarga saya memiliki jaringan hotel di berbagai daerah di provinsi ini. 2 minggu lalu, ayah saya menandatangani pembelian hotel ini. Proses serah terima akan selesai secara resmi dalam beberapa hari, tetapi mulai minggu depan seluruh operasional berada di bawah manajemen keluarga saya, dan saya yang bertanggung jawab atas transisi ini." Ia berbicara dengan tenang tanpa terburu-buru dan tanpa jeda berlebihan, bukan berpidato, melainkan memberi informasi. Dewi Kartikasari berkedip berkali-kali seolah berusaha memproses apa yang didengarnya. Siska Lestari menyilangkan tangan dan meremasiku sendiri, tubuhnya bereaksi sebelum pikirannya. Koki di pintu dapur bersandar pada kusen seolah membutuhkan penopang. Fahri Nugraha menatap lantai dengan rahang menegang, dan Rangga Aditya Saputra tidak bergerak sama sekali, tetap berdiri di tempat dengan tangan di samping tubuh. Untuk pertama kalinya sejak Bagas Pranoto bekerja di sana, Rangga Aditya Saputra tampak lebih kecil, bukan secara fisik, melainkan seolah ada sesuatu di dalam dirinya yang menyusut. Alia Prameswari Wijaya melanjutkan, "Saya tahu kalian memiliki banyak pertanyaan dan saya akan menjawab semuanya pada waktu yang tepat. Tetapi sebelum itu saya perlu menjelaskan satu hal tentang tadi malam." Ia memasukkan kembali kertas itu ke dalam amplop dan memegangnya dengan kedua tangan. "Beberapa bulan terakhir saya menjauh dari keluarga saya karena alasan pribadi yang tidak perlu saya jelaskan. Yang penting adalah saya ingin membuktikan kepada diri sendiri bahwa saya bisa hidup tanpa nama keluarga dan tanpa uang mereka. Dan saya berhasil untuk sementara waktu, sampai akhirnya tidak lagi." Ia berhenti sejenak, tidak ada yang bergerak. "Tadi malam saya benar-benar mencapai batas, saya tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, dan satu-satunya bus ke kota keluarga saya berangkat pagi hari. Saya hanya membutuhkan tempat kering untuk menunggu. Saya tidak merencanakan datang ke hotel ini dan tidak tahu ayah saya sudah membelinya. Itu murni kebetulan. Saya datang karena bangunan ini yang paling dekat dengan terminal bus dan tampak masih ada orang yang terjaga." Alia Prameswari Wijaya menatap Bagas Pranoto, bukan sekilas, melainkan menatap lurus beberapa detik sebelum melanjutkan. "Saat saya tiba di sini, saya hanya meminta 2 hal sederhana, makanan dan tempat untuk beristirahat 1 malam. Seseorang mendengar saya. Orang itu pergi ke resepsionis untuk meminta bantuan dan ditolak. Ia pergi ke manajemen dan malah mendapat ejekan. Namun tetap saja, meskipun tahu harus membayar mahal, bukan hanya dengan uang tetapi juga dengan pekerjaan, reputasi, dan segalanya, orang itu memilih untuk menolong saya." Ia berhenti sejenak lagi. Dewi Kartikasari menundukkan pandangan. Siska Lestari melepaskan lipatan tangan dan menyatukan kedua tangan di depan tubuh sambil menatap lantai. Nama orang itu adalah Bagas Pranoto. Kalimat itu jatuh di lobi seperti sesuatu yang sebenarnya sudah diketahui semua orang.
namun tidak pernah mereka bayangkan akan diucapkan dengan lantang. Wajah Bagas Pranoto terasa panas, ia ingin mengalihkan pandangan tetapi tidak mampu. Tatapan Alia Prameswari Wijaya terpaku padanya, dan ada sesuatu di sana yang sulit ia jelaskan, bukan sekadar rasa terima kasih atau iba, melainkan pengakuan, tatapan yang seolah berkata bahwa ia tahu apa yang telah ia lakukan dan tahu apa yang harus ia korbankan. Bagas Pranoto membayar kamar dan makanan saya dari gajinya sendiri, lanjut Alia Prameswari Wijaya, dan ketika manajer hotel ini mencoba mengeluarkan saya dari kamar sebelum waktunya, Bagas Pranoto mempertaruhkan pekerjaannya sendiri untuk memastikan saya mendapatkan hak yang sama seperti tamu manapun. Dia tidak tahu siapa saya, tidak tahu tentang keluarga saya, nama belakang saya, atau apapun. Dia melakukan semua itu karena dia percaya itu adalah hal yang benar, dan memang benar. Rangga Aditya Saputra menggeser berat badannya dari satu kaki ke kaki lain, tangan kanannya naik ke simpul dasi dan menariknya sedikit seolah kerah terasa menekan. Bagas Pranoto melihat bahunya melengkung setengah sentimeter. Gerakan kecil yang hampir tak terlihat namun cukup untuk menjelaskan segalanya. Alia Prameswari Wijaya berbalik menuju Bagas Pranoto dan berjalan ke pos lobi, berhenti tepat di depannya dan mengulurkan tangan. Terima kasih, bukan hanya untuk makanan dan kamar, tetapi karena telah memperlakukan saya sebagai manusia ketika tidak ada seorang pun di hotel ini melakukannya. Bagas Pranoto menjabat tangannya tanpa tahu harus berkata apa, hanya mengangguk dan merasakan tenggorokannya tercekat. Alia Prameswari Wijaya melepaskan tangannya lalu kembali menghadap lobi. Mulai minggu depan hotel ini akan mengalami perubahan, sebagian pada struktur, sebagian pada personel. Saya akan berbicara dengan kalian satu persatu dalam beberapa hari ke depan, tetapi ada satu keputusan yang sudah saya ambil dan tidak perlu menunggu. Ia menatap Bagas Pranoto. Bagas Pranoto akan dipromosikan mulai hari ini. Ia akan menempati posisi supervisor. Detail resminya akan diformalkan sebelum akhir minggu, tetapi keputusan ini berlaku sekarang. Lobi terdiam selama 2 detik. Setelah itu Dewi Kartikasari menghembuskan napas yang sedari tadi ia tahan. Koki di pintu dapur mengangguk kecil seolah menyetujui tanpa ingin menarik perhatian. Fahri Nugraha menatap Bagas Pranoto dengan ekspresi yang bukan lagi ejekan, melainkan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah ia akui dengan kata-kata. Bagas Pranoto tetap berdiri tanpa tersenyum atau merayakan. Ia hanya merasakan satu beban terangkat dari pundaknya dan beban lain, berbeda namun lebih indah sekaligus lebih berat, menggantikannya. Saat itulah Rangga Aditya Saputra bergerak, melangkah maju, merapikan jas untuk ketiga kalinya dan mencoba berbicara. Suaranya terdengar terkontrol, tetapi ada getaran tipis yang tidak bisa ia sembunyikan. Alia Prameswari Wijaya, saya ingin menjelaskan konteks keputusan-keputusan saya. Sebagai manajer, saya berkewajiban melindungi hotel dan para tamu, dan tindakan yang saya ambil didasarkan pada protokol. Alia Prameswari Wijaya memotongnya tanpa meninggikan suara. Namun tidak perlu karena kalimatnya sudah cukup tegas. Anda menolak makanan dan tempat berlindung kepada seseorang yang sedang kesulitan di hotel dengan 39 kamar kosong. Lalu Anda mencoba mengusir orang itu sebelum waktunya, meskipun tahu kamarnya sudah dibayar. Dan ketika seorang karyawan Anda menolak ikut serta dalam hal itu, Anda mengancamnya dengan pemecatan. Itu bukan protokol, itu pilihan. Rangga Aditya Saputra terdiam, tangan yang memegang dasi jatuh lemas di samping tubuh. Seluruh lobi menahan napas. Lalu Alia Prameswari Wijaya mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah dilupakan siapapun di sana. Saya membutuhkan kartu identitas karyawan Anda. Kalimat itu menggantung di udara beberapa detik, singkat tanpa teriakan atau drama, tetapi cukup berat hingga tidak seorang pun di lobi mampu bernapas lega. Rangga Aditya Saputra tidak segera menjawab. Ia tetap berdiri dengan mata terpaku pada Alia Prameswari Wijaya seolah menunggu kalimat itu dilengkapi dengan penjelasan, syarat, atau kesempatan. Namun Alia Prameswari Wijaya sudah mengatakan semua yang perlu ia katakan, dan keheningannya menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk negosiasi. Rangga Aditya Saputra menoleh ke sekeliling dengan gerakan lambat hampir tak terlihat, tetapi Bagas Pranoto melihatnya. Ia mencari di wajah-wajah orang di lobi sesuatu yang bisa menopangnya, tatapan dukungan, ekspresi ragu, tanda sekecil apapun bahwa seseorang menganggap keputusan itu tidak adil. Tetapi Dewi Kartikasari menatap layar komputer, Fahri Nugraha menatap lantai, Siska Lestari menatap tangannya sendiri, dan Koki sudah kembali diam-diam ke dapur. Tidak ada yang bergerak membelanya, tidak ada yang berkata sepatah kata pun. Rangga Aditya Saputra membawa tangannya ke dada, ke tempat kartu identitas karyawan terpasang di saku jas, jari-jarinya tertahan di sana 2 atau 3 detik, cukup lama hingga semua orang menyadari ia sedang ragu. Lalu dengan gerakan pendek dan kaku ia melepaskan kartu identitas itu dan menyerahkannya kepada Alia Prameswari Wijaya. Tanpa menunduk, Alia Prameswari Wijaya menerimanya,
Menggenggam kartu itu lalu melangkah ke samping memberi jalan. Rangga Aditya Saputra merapikan jas untuk terakhir kalinya, menegakkan punggung, mengangkat dagu, dan berjalan menuju koridor samping yang biasa ia gunakan setiap hari untuk keluar masuk tanpa melewati lobi utama. Namun kali ini koridor itu bukan lagi jalan pintas melainkan satu-satunya jalan keluar yang ia miliki. Ia tidak menoleh ke belakang dan tidak berkata apa-apa, suara langkah sepatunya di lantai makin lama makin pelan hingga hilang, dan saat pintu samping tertutup, lobi seolah melepaskan napas yang tertahan. Alia Prameswari Wijaya menyimpan kartu identitas Rangga Aditya Saputra ke dalam amplop coklat bersama dokumen lain, lalu menatap para karyawan yang masih berada di sana, Dewi Kartikasari, Fahri Nugraha, Siska Lestari, dan berkata dengan nada lebih ringan hampir normal, saya akan berbicara dengan masing-masing dari kalian dalam beberapa hari ke depan. Tidak perlu khawatir sekarang. Silakan kembali ke posisi kalian. Satu persatu mereka berpencar, Dewi Kartikasari duduk dan mulai mengetik. Tetapi Bagas Pranoto melihat tangan resepsionis itu sedikit gemetar di atas keyboard. Fahri Nugraha melewati Bagas Pranoto menuju koridor dan untuk pertama kalinya tidak melontarkan komentar. Hanya mengangguk singkat, gerakan kecil yang lebih berarti daripada kata-kata. Siska Lestari mendorong troli tanpa menatap siapapun dan menghilang lewat lift service. Lobi pun kosong, hanya tersisa Bagas Pranoto dan Alia Prameswari Wijaya. Ia berjalan ke arah pos lobi dan berhenti tepat di depan Bagas Pranoto. Kali ini tanpa mengulurkan tangan, hanya berdiri dalam diam beberapa detik sebelum berkata, tadi pagi saya menelepon ayah saya dari kamar dan menceritakan semua yang terjadi. Ia ingin datang langsung, tetapi saya bilang tidak perlu, karena saya bisa menanganinya sendiri. Bagas Pranoto mengangguk. Dia bertanya bagaimana saya tahu bisa mempercayai Anda, dan saya jawab saya tidak tahu. Sama seperti Anda juga tidak tahu pada siapa Anda percaya saat membuka pintu itu, dan justru karena itulah semua ini berarti. Tenggorokan Bagas Pranoto terasa sesak. Ia ingin mengatakan sesuatu, berterima kasih atau menjelaskan apapun, tetapi yang keluar hanya kalimat sederhana, saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Alia Prameswari Wijaya tersenyum kecil, senyum pertama yang Bagas Pranoto lihat di wajahnya. Saya tahu, dan itulah alasan Anda masih di sini. Ia berpamitan dengan anggukan singkat lalu berjalan menuju lift bersama dua pengawal, pintu tertutup dan lobi kembali sunyi. Hari-hari berikutnya berlalu dengan suasana yang aneh, hotel tetap beroperasi. Reservasi tetap masuk, shift tetap berjalan, tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara, seolah dinding-dinding telah menyaksikan semuanya dan kini menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Meja kerja Rangga Aditya Saputra di ruang manajer dikosongkan pada suatu Selasa sore tanpa komentar dari siapapun, map, dokumen, tempat pena semuanya dimasukkan ke dalam kotak dan dibawa pergi oleh staf administrasi. Kursi itu kosong selama 3 hari sampai akhirnya nama Rangga Aditya Saputra menghilang begitu saja dari jadwal kerja. Fahri Nugraha adalah orang pertama yang mendekati Bagas Pranoto. Ia muncul di pos lobi di tengah shift dengan pertanyaan tentang prosedur pergantian shift, pertanyaan sederhana yang sebenarnya bisa ia jawab sendiri jika mau berpikir sebentar. Namun Bagas Pranoto mengerti makna di baliknya. Itu bukan soal prosedur, melainkan cara untuk mengakui tanpa harus mengucapkannya bahwa sesuatu telah berubah di antara mereka. Bagas Pranoto menjawab tanpa sindiran dan tanpa rasa kesal, menjelaskan prosedurnya dengan tenang. Fahri Nugraha mengucapkan terima kasih lalu pergi. Dan hanya itu, tidak perlu lebih dari itu. Pada hari Jumat minggu itu, Bagas Pranoto datang ke hotel untuk shift malam sambil membawa sebuah amplop. Di dalamnya ada kontrak promosi dan kartu identitas karyawan baru. Ia menuju ruang ganti, mengenakan seragam, memasang kartu identitas di dada lalu menatap dirinya di cermin. Supervisor, namanya tetap sama, wajahnya tetap sama, tetapi kartu identitas itu berbeda. Ia keluar dari ruang ganti dan berjalan ke lobi. Hotel tampak tenang dengan sedikit reservasi dan koridor yang sunyi. Ia berhenti di pos lobi, tempat yang sama seperti setiap malam sebelumnya. Saat itulah ia mendengar langkah kaki. Alia Prameswari Wijaya berjalan di koridor dengan map di bawah lengan dan ponsel di tangan, mengenakan pakaian formal, rambut tersisir rapi, melangkah dengan sikap tegas yang sama seperti pagi ketika ia mengambil alih lobi itu. Saat melewati pos lobi, ia memperlambat langkah, menatap Bagas Pranoto, dan Bagas Pranoto menatapnya kembali. Tidak ada kata yang terucap, hanya tatapan singkat, jernih, tanpa kata-kata namun membawa semua makna yang diperlukan. Alia Prameswari Wijaya melanjutkan langkah menuju lift. Bagas Pranoto merapikan kartu identitas barunya di dada lalu kembali berdiri di pintu, karena pada akhirnya bukan tentang siapa dia, melainkan tentang siapa yang ia pilih untuk menjadi. Dan pada malam itu ia membuka pintu untuk seseorang dan tanpa disadari membuka pintu lain untuk dirinya sendiri.